Kalian pengguna internet di rumah sering banget pasti dengar istilah evokat atau kabel yang terputus karena apapun itu. Tapi pas lagi saat kalian menggunakan internet itu tetap stabil. Kalian bisa tetap YouTubean, kerjaan kalian lancar, dan semuanya itu terasa lancar di saat kalian browsing-browsing sesuatu. Nah, itu bukan karena ada apa-apa, tapi karena emang ada teknologi nih yang sangat ngebantu kita saat ini. Walaupun ada gangguan, namanya itu adalah backbone submarine system. Kalian mau tahu backbone submarine system itu seperti apa? Yuk, kita bahas. Internet yang kita pakai tidak begitu saja melalui kabel udara, tapi ada yang namanya kabel fiber optik yang menghantarkan data kalian dari satu titik ke titik yang lain. Dan itu bahkan melintasi antar pulau ke pulau, kota ke kota, bahkan antar negara. Di Indonesia, kabel-kabel ini bisa ditemukan nih bila ditanam di dalam tanah, kemudian ditarik sepanjang tiang listrik, dibentangkan melalui rel kereta, bahkan ditanam di dasar laut. Tapi masalahnya kabel tersebut punya kerentanan tersendiri, misalnya longsor, gempa, galian proyek, vandalisme, atau evokat itu sendiri. Itu kira-kira kenapa ya? Internet itu bisa tetap lancar, padahal kabelnya itu diberitakan tuh sedang putus. Karena setiap internet service provider itu mempunyai atau merancang nih jalur alternatif atau backup, di mana apabila jalur utamanya itu sedang bermasalah atau yang seperti kita sebut tadi ada evokat atau ada major issue lainnya, jaringan backup ini nih yang bikin internet kalian tuh tetap nyala. Istilahnya sih biasanya disebut dengan redundansi jaringan, itu di mana sistem cadangan di infrastruktur jaringan. Tujuannya kalau satu jalur utama yang rusak, masih ada jalur lain nih yang bisa digunakan sehingga layanan tetap berjalan tanpa putus. Kemudian ada failover routing, mekanisme otomatis yang mengalihkan jalur traffic ke rute cadangan saat jalur utama bermasalah atau gagal. Kemudian ada load balancing, proses mendistribusikan beban lalu lintas data ke beberapa server, koneksi, atau jalur agar tidak ada satu sistem yang kelebihan beban. Backbone internet ialah jalur utama untuk mendistribusikan data dengan skala yang besar dan kecepatan yang sangat tinggi. Fungsinya apa ya? Itu menghubungkan pusat data global dan nasional, kemudian menjadi jalur utama antar kota, provinsi, dan negara, dan mengalirkan traffic data dalam volume besar dan efisien, kemudian menjadi tulang punggung internet service provider untuk layanan cloud. Backbone itu ada bermacam-macam, salah satunya itu adalah backbone inland. Dipasang di bawah tanah sepanjang jalan raya, rel kereta, atau saluran utilitas. Kemudian terhubung antar kota atau antar wilayah di suatu pulau. Sering terlihat saat proyek galian, kabel oranye besar itu berusaha evo. Nah itu tuh kabel inland. Kelebihannya itu lebih cepat pemasangannya, kemudian untuk monitoringnya itu lebih mudah. Kekurangannya itu rentan rusak nih karena ada galian, gempa, dan vandalisme tadi. Kemudian butuh banget nih izin dan dana yang besar untuk proyek tersebut. Kemudian ada backbone laut atau submarine cable. Itu kabel optik khusus yang ditanam di dasar laut, menghubungkan antar pulau besar atau bahkan antar negara. Panjangnya itu bisa ribuan kilometer, bahkan puluhan ribu mungkin. Kelebihannya itu menjangkau pulau-pulau yang kecil, minim gangguan manusia, ya nggak mungkin lah karena di bawah laut. Kekurangannya itu biasanya biaya perawatannya sangat mahal, kemudian perbaikannya sulit dan butuh waktu yang agak lama. Nah, IO Network itu udah merancang semuanya loh untuk kalian pengguna IO Network. Kalau untuk kabel daratnya nih atau kabel inlandnya, kita udah punya inland Java backbone. Kemudian kabel submarine kita udah punya Jayabaya submarine. Nah, kalian tuh udah nggak usah khawatir nih apabila ada gangguan. Kita IO Network sebagai penyedia jasa internet udah punya nih untuk backup dan jaringan utamanya. Kalian masih ragu menggunakan IO Network? Jadi kalian nggak usah khawatir ya untuk langganan IO Network. Kita udah punya nih untuk layanan kabel submarine dan kabel inland. Do not hesitate atau jangan ragu. Udah ya, gitu aja ya untuk penjelasan kali ini. Mudah-mudahan kalian udah tahu nih istilah kabel inland atau kabel darat atau kabel submarine atau kabel laut nih istilahnya. Semoga momen kali ini bisa jadi pencerahan buat kalian nih. Kalau kalian ada pertanyaan seputar internet, kalian jangan ragu-ragu nih untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. IO Network for better life. Turn on your life.